Chapter 990 Ketakutan dalam diri. Hampir secara instingtif, Leonard memandang sekeliling meja dan menyadari bahwa tidak ada anggota klub tarot lainnya yang menunjukkan tanda-tanda kejutan. Sebaliknya, mereka mendengarkan dengan perhatian. Mereka sudah mengetahuinya sejak lama. Benar, ini baru pertemuan keduaku. Aku belum memiliki kesempatan untuk mempelajari banyak hal. Rahasia yang dipertukarkan di sini pasti berlimpah. Leonard menarik kembali pandangannya dan kembali ke posisi duduknya yang semula. Setelah jeda singkat, Audrey melirik Xiao, yang duduk dua kursi di sampingnya, sebelum mengalihkan pandangannya ke Tuan Hangman. Ia melanjutkan, dia berusaha memberiku petunjuk untuk berinteraksi dengan berbagai bangsawan dan memahami sikap sebenarnya mereka terhadap berbagai hal. Lalu aku akan memberitahunya tentang hal itu. Untungnya, Tuan Fu telah memberikanku berkah dari seorang malaikat. Jadi aku tidak terpengaruh dengan cara apapun. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Kau bahkan bisa mendapatkan berkah dari seorang malaikat. Leonard melihat sekeliling dengan rasa terkejut sekali lagi, hanya untuk melihat tidak ada reaksi dari anggota klub tarot lainnya. Jelas, ia tidak terkejut bahwa Tuan Fu memiliki beberapa malaikat di bawahnya. Lagi pula, nama dan gelar yang sesuai dengan Deat Konsul adalah sesuatu yang sering ia dengar. Ia hanya terkejut bahwa anggota klub tarot mampu berdoa untuk mendapatkan bantuan pada tingkat itu. Ia melihat organisasi rahasia ini dalam cahaya baru, merasa lebih mengesankan. Sementara itu, Xiao dengan cermat menangkap beberapa kata kunci. Bangsawan, alkemis, psikologi. Menggabungkannya dengan rambut pirang dan mata hijau zamrud dari sosok kabur Nona Justice, ia mulai menghubungkannya dengan seorang teman tertentu, Audrey Hall. Namun, ia tidak bisa yakin karena rambut pirang, rambut hitam, mata biru, dan mata hijau adalah hal umum di antara bangsawan Lon. Orang-orang hanya memiliki kombinasi yang berbeda. Selain itu, tidak ada yang tahu berapa banyak anggota alkemis psikologi yang telah berkembang di kalangan bangsawan. Oleh karena itu, Xiao tidak bisa langsung mengarahkannya pada Nona Audrey dari ciri-ciri yang ia perhatikan. Saat ia berusaha melakukan pengamatan yang lebih mendalam, Alger berkata, tidak perlu terlalu memperhatikan ini. Berbagai gereja ortodoks akan memberikan langkah perlindungan kepada para pengikut mereka yang memiliki status cukup penting. Mereka akan mencegah mereka dari dibunuh atau dihipnotis. Ini berasal dari pengalaman yang telah dibangun selama 1000 tahun sejarah. Itu tidak akan dengan mudah diatasi. Dari sudut pandang lain, jika alkemis psikologi benar-benar bisa mengendalikan bangsawan hanya dengan menghipnotis mereka, maka yang memerintah negara ini bukanlah keluarga kerajaan dan 3 gereja. Jelas, realitas bertentangan dengan itu. Ya, seperti yang kau katakan, Hevin Rambis hanya memberimu petunjuk untuk mengamati sikap sebenarnya dari berbagai bangsawan mengenai berbagai hal. Ini berarti bahwa dia sangat menahan diri, takut melakukan sesuatu yang berlebihan. Ini untuk mencegah dirinya meninggalkan petunjuk. Selain itu, statusmu yang sebenarnya di antara bangsawan seharusnya hanya berada di pinggiran. Kau tidak memiliki cara untuk terlibat langsung dalam berbagai masalah politik. Oleh karena itu, sebaliknya, perlindungan dan pengawasan terhadapmu tidak akan terlalu ketat. Inilah juga alasan kenapa Hevin Rambis menargetkanmu. Analisis Tuan Hangman memang sangat rinci. Meskipun ia sering mengajarkan Little Sun dan yang lainnya, ia secara diam-diam mendapatkan sesuatu dalam prosesnya. Berharap bisa mendapatkan informasi yang lebih berguna dari umpan balik. Namun, tidak ada hal itu kali ini. Sama halnya dengan saran untuk operasi hukuman sebelumnya. Setelah dipikirkan dengan cermat, perubahannya telah terjadi cukup lama. Itu hanya tidak terlalu terlihat di masa lalu. Aku bahkan melewatkannya. Profesionalisme Audrey terbangkitkan saat ia dengan cepat melakukan analisis mental tentang The Hangman. Ia dengan cepat memiliki teori, mencurigai bahwa Tuan Hangman berusaha mengubah posisinya di dalam klub tarot.
Sejak Nona Hermit bergabung dengan klub tarot dan menunjukkan sumber daya serta salurannya di laut, Tuan Hangman secara tidak sadar telah mencari untuk mengubah dirinya agar bisa membedakan dirinya darinya. Sebelum masalah muncul dengan artisan, transformasi ini tidak terlalu terlihat. Bahkan Tuan Hangman sendiri tidak menyadarinya. Hanya baru-baru ini ia tampaknya akhirnya menyadari dan menganggapnya benar. Memang, untuk mempertahankan posisinya di klub tarot, peningkatan kekuatan adalah satu aspek. Tetapi memberikan bantuan kepada seluruh kelompok adalah aspek lainnya. Pikiran Audrey berlari saat ia kembali memusatkan perhatian pada topik yang sedang dibahas. Ia merenung sejenak dan secara tidak sadar, nada suaranya berubah berat. Apakah ini juga berarti bahwa gereja ortodoks akan memiliki tingkat pengawasan, kontrol, dan bimbingan tertentu untuk para bangsawan penting? Ini adalah sesuatu yang pernah ia pikirkan saat berada di kantor Yayasan Beasiswa Amalon. Ia secara tidak sadar menggambar sebuah adegan yang mewakili kekhawatirannya tentang masalah ini. Dalam psikologi, elemen yang ia gambarkan dalam keadaan seperti itu seringkali tidak menunjuk pada sesuatu yang khusus. Itu lebih seperti ekspresi abstrak. Mata dingin, sebagian besar mewakili ketakutannya terhadap orang-orang yang memantau dan mengendalikan dirinya serta keluarganya. Menggabungkannya dengan gambar bawah sadarnya, kekhawatirannya terhadap petunjuk Hevin Rambis, dan perayaan misa di gereja Evernight yang dihadiri orang tuanya yang merupakan Uskup Agung Beklun. Interpretasi Audrey adalah bahwa ia tidak hanya takut terhadap hipnosis dan petunjuk dari alkemis psikologi, tetapi ia juga telah menjadi takut pada gereja ortodoks. Ia tidak bisa yakin apakah mereka akan secara langsung menggunakan kekuatan Beyonder mereka untuk menyuntikkan pikiran ke dalam para pengikut aristokrat yang memiliki status tinggi, sehingga membimbing mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar kehendak sejati mereka. Ini adalah tindakan yang dianggapnya sebagai penodaan dan pembangkangan, yang membuat Audrey yang menerima pendidikan ortodoks sejak kecil merasa tegang saat itu, segera membakar gambar tersebut. Setelah mendengar pertanyaan Nona Justice, Alger tertawa sinis. Bukankah itu sangat normal? Ketika hidup dalam masyarakat manusia, seseorang harus menerima tingkat pengawasan, kontrol, dan bimbingan tertentu. Aku tahu apa yang kau takutkan, tetapi pikirkanlah. Bandingkan seseorang yang menggunakan kekuatan yang diberikan dari status mereka, menggunakan uang dan senjata untuk mengendalikan dan membimbing orang lain, dengan menggunakan kekuatan Beyonder untuk melakukan hal yang serupa. Pada dasarnya, apakah ada perbedaan? Perbedaannya adalah satu tahu bahwa mereka tidak ingin melakukannya, tetapi akhirnya harus melakukannya. Yang lainnya adalah mereka bahkan tidak memiliki pikiran untuk menolak melakukannya. Audrey mengangguk dan berkata, "Ya, ini berarti kehilangan kebebasan pikiran dan pemikiran seseorang. Ini adalah yang paling menakutkan." Alger tertawa sekali lagi. Bagaimana mungkin ada pikiran dan pemikiran yang sepenuhnya bebas? Dengan memilih iman dan kepercayaanmu, kau secara alami terikat oleh iman dan kepercayaanmu. Ya, mari kita fokus hanya pada kerajaan Lon. 3 gereja setara, dan bersama dengan keluarga kerajaan, ini menciptakan keseimbangan di antara mereka. Jika gereja Storms melampaui batas terhadap pengikutnya, pengikut tersebut dapat dengan mudah mengalihkan iman mereka ke gereja Evernight. Oleh karena itu, dalam sebagian besar situasi, gereja ortodoks cenderung menggunakan status dan keyakinan mereka sebagai agama untuk membimbing para pengikut penting daripada menggunakan kekuatan Beyonder. Keseimbangan. Audrey merenungkan istilah ini. Ia mendapatkan pemahaman baru tentang lingkaran atas kerajaan dan seluruh dunia. Ini adalah sesuatu yang pernah ia temui sebelumnya, tetapi belum pernah benar-benar memahami kata tersebut secara mendalam. Saat ini, banyak pemikirannya menjadi lebih matang. Terima kasih atas penjelasanmu, Tuan Hangman. Audrey dengan tulus menyapanya dengan gelar kehormatan. Lalu, bagaimana seharusnya aku menghadapi Hevin Rambis?
Alger dengan tenang berkata, masalah dengan dia bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kau sepenuhnya memiliki kemampuan untuk mengelilinginya. Kau bisa memberinya informasi yang tidak penting sambil menjaga rahasia inti. Kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan formula ramuan dan bahkan bahan beyonder mereka. Setelah beberapa waktu, ketika ada perubahan yang sesuai, kau bisa mempertimbangkan untuk mengganti strategi. Tentu saja, kau tidak boleh terlalu ceroboh. Duke Negan adalah contoh dari kesalahan ini. Begitu ia mengatakannya, duduk di ujung meja panjang yang berbintik-bintik, The World German Sparrow melirik Nona Justice. Ia berkata dengan senyuman serak, ketika saatnya tiba, bahkan jika Hevin Rambis mati, tidak ada yang akan mencurigaimu. Bahkan jika Hevin Rambis mati. Dia adalah seorang demigod. Tuan Wolf memiliki rencana untuk menyerang Hevin Rambis. Mungkin saja. Dia selalu menyelidiki kasus bunuh diri Cuaron. Dia bahkan yang memberitahuku tentang identitas sebenarnya Hevin Rambis. Mata Audrey sedikit membelalak saat ia merasa gelisah. Bahkan ketika ia membenci dan merasakan ketakutan paling besar terhadap Hevin Rambis, ia tidak pernah memiliki pikiran untuk membunuh Dewan Alkemis Psikologi ini. Semua yang ia pikirkan hanyalah cara untuk menghindari bimbingan. Di satu sisi, itu karena ia tidak memiliki pikiran seperti itu, dan di sisi lain, itu karena dia adalah seorang demigod. Ini berarti kekuatan peringkat tertinggi di kerajaan dan gereja. Aku mengerti apa yang perlu dilakukan. Terima kasih, kalian semua. Audrey menarik napas dan dengan sopan berterima kasih kepada mereka. Klein pasti terdengar bombastis akhir-akhir ini. Ya, dia bahkan ingin menyingkirkan avatar Amon di Beklun. Hevin Rambis benar-benar tidak ada apa-apanya. Leonard melihat The World German Sparrow dengan perasaan campur aduk. Ketelia dan yang lainnya juga tetap diam. Dengan berakhirnya topik tentang alkemis psikologi, Klein mengendalikan The World German Sparrow untuk menghadap dirinya. Tuan Full yang terhormat, aku ingin berkomunikasi secara pribadi dengan Tuan Stahl. Klein sementara itu tidak ingin membiarkan anggota klub tarot lainnya mengetahui tentang penghapusan avatar Amon. Itu tidak akan baik untuk menjaga kerahasiaan masalah ini, dan mungkin akan membuat mereka menjadi target Amon. Tentu saja, Tuan Full Klein tentu tidak menolak permintaannya sendiri. Saat Leonard merasa emosional tentang kemungkinan komunikasi pribadi, ia memberitahu Klein tentang poin-poin utama dalam balasan Pales Zoroast. Itu juga mencakup masalah kehilangan karakteristik Beyonder Worm of Time. Ini membuat Klein tiba-tiba menyadari bagaimana ia bisa menggunakan Worms of Spirit untuk membuat jimat dan peluru. Pisahkan beberapa dan bunuh mereka. Ketika karakteristik yang terkandung di dalamnya kembali ke tubuhku, sisa materialnya juga bisa digunakan seperti Worm of Time. Satu-satunya masalah adalah bahwa membunuh Worms of Spirit menyebabkan tingkat kerusakan tertentu pada diriku. Lagi pula, setiap Worm of Spirit mengandung sebagian dari spirit bodiku. Ya, aku harus membatasi jumlahnya setiap kali. Hanya setelah aku sepenuhnya pulih, aku bisa melakukannya lagi. Dalam pikirannya, Klein membuat The World German Sparrow menjawab. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengonfirmasi apakah berkah penyembunyian mungkin sebelum aku memberikan jawaban. Jika tidak ada masalah, kita bisa mencoba mencari artefak tertutup dari jalur Marauder di tingkat demigod. Tentu saja, aku akan mencoba memikirkan cara untuk mengidentifikasi penggabungan takdir. Klein tidak yakin apakah pengamatan dari atas kabut abu-abu akan memungkinkannya melihat kebenaran takdir, seperti bagaimana ia bisa melihat para pengikutnya terinfeksi. Oleh karena itu, ia berencana menggunakan paper cerane untuk menghubungi Snake of Mercury Will Auception dan mendapatkan pendapat ahli darinya. Baiklah. Saat Leonard menggerutu tentang bagaimana sang tua pasti akan pulih lebih jauh jika artefak tertutup tingkat demigod di jalur Marauder itu mudah ditemukan. Ia mengangguk sedikit sebagai balasan.